Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Siraj Riyadu Rizky, NIM 111190011 dari jurusan Teknik Geologi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan cara pembuatan atau aplikasi dari metode Rockwork untuk dalam bidang stratigrafi dan litologi. Kemudian kita disuruh untuk membuat 8 hal ini, yaitu 2D single log, 3D single log, 4D multiple log, permodelan litologi, penampang sayatan litologi, permodelan stratigrafi 3 dimensi, kemudian profil stratigrafi, kemudian penampang sayatan stratigrafi. Yang pertama kita buat adalah nanti 2D single log. Sebelum itu kita harus melihat data-datanya yang terdapat dalam Excel. Nah, ini adalah data-data yang dikasih dari laboratorium geokomputasi. Yang pertama ada sheet tentang instruction, kemudian location, litology, dan stratigrafi. Untuk list di sheet instruction terdapat cara-cara penggunaannya atau instruksinya. Kemudian di lokasinya dia ada listing, northing, elevation, color elevation, dan total depth. Litologi kita nanti punya depth 1 atau depth awal, kemudian depth 2 dan litologinya. Kemudian stratigrafi juga sama, kita punya data borehole-nya itu depth 1, depth 2 dan stratigrafi. Selanjutnya kita masuk ke bagian rockwork. Kemudian kita masuk pada bagian project coordinate system and unit. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, kita harus melihat pada bagian sheet pertama yaitu instruction. Kita diketahui kita harus menggunakan sistem koordinat UTM 80 NAD 83 dengan zona 13. Kita ganti ke UTM, kemudian WGS NAD 83 dan zona 13. Kemudian klik finish. Yes. Kemudian kita akan masuk ke bagian ini. Yang pertama kita harus memasukkan borehole name-nya. Misalnya saya menggunakan inisial nama saya yaitu MSR. Untuk borehole-nya borehole 1. Listing north-nya kita lihat di mana? Kita lihat di Excel yang tadi. Misal seperti ini biar lebih mudah. Kita melihat ke bagian location, yaitu yang pertama listing. Kita copy, paste, northing-nya juga sama, copy, paste, kemudian z elevation-nya, copy, paste, kemudian color elevation-nya, copy, paste, kemudian total depth-nya kita copy, kemudian kita paste. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat 10 borehole yang kita harus menggunakannya secara manual. Kemudian untuk borehole 2, seperti yang kita lakukan barusan, copy, kita paste. Untuk northing juga kita copy, kemudian kita paste. Z elevation-nya kita copy, kemudian kita paste. Color elevation juga kita copy, kemudian kita paste. Total depth-nya juga kita copy, kemudian kita paste. Kemudian kita akan membuat borehole 3 seperti tadi, namanya MSR. Borehole 3 itu 3. Caranya sama, yaitu tetap copy, kemudian kita paste, copy, paste, copy, paste. Elevation-nya, color elevation-nya kita copy, kemudian kita paste. Total depth-nya kemudian kita copy, kemudian kita paste. Selanjutnya untuk borehole 4, kita masih menggunakan cara yang sama. Listing northing-nya kita copy, kita paste, kita copy, kita paste, kita copy, kita paste, kita copy, kita paste, kita copy, kita paste. Kemudian untuk borehole 5,
Kemudian untuk borhole 5 masih menggunakan cara yang sama. Kita harus mengcopy paste secara manual, baik itu easting, northing, coral elevation, z elevation, dan total depth-nya. Coral elevation kita copy, kita paste. Kemudian total depth-nya juga kita copy, kita paste. Kemudian untuk borehole 6, easting northing-nya juga masih sama, kita copy, paste, kita copy, kita paste, kita copy, kita paste, kita copy, kita paste, kita copy, kita paste. Kemudian untuk borehole 7 menggunakan cara yang sama. Kita copy, kita paste, artinya di paste, elevation-nya juga, color elevation-nya juga, total depth-nya juga. Kemudian selanjutnya untuk borehole 8 caranya masih sama juga, di copy, paste, copy, paste, copy, paste, copy, paste, copy, paste. Kemudian kita masuk ke borehole 9, caranya masih sama. Easting, northing, elevation, total depth, color elevation, dan total depth. Selanjutnya kita masuk ke borehole terakhir, yaitu borehole 10. Caranya masih sama, easting, easting, northing, easting, northing, easting, northing, easting, northing. Setelah selesai, kita masukkan data-datanya seperti pada data litology. Di borehole 1 kita masukkan litology types, kita import from log case, kita klik lit type key, kemudian open, akan muncul keterangan seperti pada gambar di samping. Kemudian kita oke. Untuk datasheet seperti yang kita lakukan tadi, caranya masih sama. Kemudian kita masuk ke sheet tentang litologi, masuk ke datasheet, masuk ke bagian datasheet, masuk ke bagian datasheet, kemudian datasheet kita copy paste, misal ini borehole 1, kemudian di paste, kemudian kita save. Kalau borehole 2 sama langkahnya, kita copy, kemudian kita masuk datasheet, kita paste, kita save. Masuk ke borehole 3, kita masuk ke datasheet, kemudian kita copy dan kita paste, kemudian kita save. Masuk ke borehole 4, masuk ke datasheet, kemudian kita copy lagi, kita paste, kita save. Yes. Kemudian untuk borehole 5, kita copy, kemudian kita paste dan kita save. Borehole 6, masuk ke datasheet, masuk ke Excel lagi, kemudian kita copy, kita paste, kemudian kita save. Masuk ke borehole 7, kita masuk ke datasheet,
Terus dan ke Excel kita paste lagi sampai ke borehole 10. Nah, untuk pengisian data litologi sudah selesai. Kemudian kita masukkan data stratigrafi. Masuk ke stratigraphy types, kemudian file, kita import from log case, masuk ke cari data yang kalian butuhkan, yaitu strat type key, kemudian open. Akan mendapatkan keterangan seperti pada gambar di samping. Kemudian kita klik OK. Kemudian sama seperti cara memasukkan data litologi tadi, kita masuk ke data stratigrafi pada borehole 1, kemudian kita buka datasheet, kita copy lagi. Kemudian kita paste, masuk ke datasheet, kita copy, kita paste, masuk ke borehole 3, datasheet, kita copy dari Excel datanya, kita paste, kita save. Kemudian masih sama, borehole 4, datasheet, kita masukkan datanya, kemudian kita paste. C. Kemudian datasheet, data 5, kita copy, kita paste. Data 6, datasheet, kita copy, kita paste. Data borehole 7, datasheet, kita kemudian copy, buka datasheet, kita paste, kita save. Borehole 8, kita buka datasheet, kemudian data Excel-nya tadi kita copy dan paste sama seperti cara tadi. Masuk ke borehole 9, buka datasheet, kita copy, kita paste, kita save. Kemudian pada borehole 10, kita masuk ke datasheet, kita copy, kita paste, save. Untuk pengisian data litologi dan data stratigrafi kita sudah selesai. Kemudian kembali, kita scan all boreholes, proses. Kemudian kita masuk ke Word lagi, kita lihat soalnya suruh ngapain. Seperti yang pertama, yaitu 2D single log. 2D single log itu cara pertamanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masuk ke strip logs, 2 dimensional, kemudian single log. Kemudian data yang kita ambil nanti yaitu title, depth, axis, litologi, dan stratigrafi. Boleh dihidupkan juga teksnya. Kemudian kita proses. Untuk menambahkan litology legend dan stratigraphy legend, klik draw, kemudian litology legend. Misal kita gambar seperti ini. Kemudian untuk stratigraphy legend juga. Kemudian kita save. Setelah selesai kita save.
masuk ke tempat kalian nge-save. Misal kita save di sini. Save. Sorry. Bisa kita save di sini. Namanya 2D single log. Kita save. Kemudian kita keluar. Selanjutnya kita melihat lagi apa yang harus kita buat, yaitu 3D single log. Caranya masih sama, strip log, kemudian masuk ke tridimensional, masuk ke single log, kemudian 3D stripping designer, kita masukkan lagi datanya itu stratigraphy, kemudian kita include lithology legend, include stratigraphy legend proses. Nah, sudah selesai seperti ini, kita save. Kita namain 3D single log. Save. Kemudian selanjutnya yang akan kita buat adalah 3D multiple log. Caranya masih sama, itu di strip logs, 3-dimensional, dan multiple logs. 3D strip log designer, kita lihat kita harus mencentang juga icon depth atau kedalaman. Kemudian kita klik juga include lithology legend dan include stratigraphy legend. Kemudian klik proses. Setelah mendapat seperti ini, untuk mengatur lithology stratigraphy, kalian bisa atur misal ke kiri ke kanannya itu di nih Meta Legend, stratigraphy. Kita klik 2 kali, misal lithology, kita mau tambahkan di skala atau horizontal offset bisa, kita berubah dari kiri ke kanan juga bisa. Tempatnya di tadi di edit, kemudian Meta Legend, lithology atau stratigraphy di sini. Oke. Udah selesai, kita keluar. Kita save dulu. 3D multiple log. Save. Kemudian selanjutnya yang keempat, kita harus membuat permodelan lithology. Permodelan lithology, kita masuk ke icon lithology, kemudian model. Kemudian kita 3D strip log designer. Sudah. Kemudian kita proses. Setelah selesai, kita masukkan juga legendanya, seperti yang sudah di kiri itu udah ada legenda lithology, kita harus masukkan juga stratigrafinya. Biar tidak menempel seperti ini, stratigrafinya kita klik 2 kali, kemudian kita pindahkan dari kiri ke kanan. Apply. Kemudian kita save. Namanya permodelan lithology. Kemudian kita membuat penampang sayatan lithology. Penampang sayatan lithology. Caranya kita masuk ke lithology, kemudian section, kemudian kita klik section selection map. Misal data yang kita ambil itu dari borehole 8 ke borehole 2, kemudian ke borehole 5, kemudian ke borehole 4, dan kemudian ke borehole 7. Kita klik proses. Kita mendapatkan data seperti ini. Kita sudah mempunyai data, kemudian kita tambahkan legendanya, caranya draw, terus lithology legend. Misal kita taruh di sini,
Karena di tempat itu sudah tidak muat, jadi kita taruh di sini. Litologi legend. Kita juga tambahkan stratigraphy legend. Kemudian kita save. Save as. Kita namakan penampang sayatan litologi. Kita save. Kemudian sebenarnya terdapat satu lagi yaitu profil litologi, tapi karena di sini tidak disuruh, jadi ya kita coba untuk buatnya. Kita ke litologi, kemudian kita ke profile, kita profil selection map. Misal kita mau sayat dari 8 ke 5. Kemudian kita masuk ke 2D strip of designer. Kemudian jangan lupa klik litologi legend. Kemudian kita proses. Nah, akan dapat sayatan seperti gambar ini. Kemudian tetap kita harus tambahkan litologi. Udah ada litologi index, berarti belum kurang stratigraphy legend. Kita tambahkan, bisa di sini. Setelah selesai, kita save as. Kita namakan profile litologi. Save. Kita sekarang sudah menyelesaikan di strip log, litologi, dan kemudian sekarang kita masuk ke bagian stratigrafi. Yang pertama, kita sesuai di sini kita harus membuat permodelan stratigrafi 3 dimensi. Caranya kita klik stratigrafi, kemudian structural elevation 3 dimensi, kemudian kita klik all surface. Kemudian kita proses. Continue. Kemudian kita tambahkan litology legend dan stratigraphy legend. Caranya itu edit, add legend, stratigraphy. Edit, add legend, litologi. Litologinya seperti biasa, stratigrafinya kita pindahkan ke kanan. Right side. Apply. Setelah selesai, jangan lupa kita save. Save as. Kemudian kita namakan permodelan stratigrafi 3 dimensi. Save. Selanjutnya yang akan kita buat adalah profil stratigrafi. Caranya kita masuk ke stratigrafi, kemudian kita profile. Jangan lupa klik stratigraphy legend. Kita masuk ke 2D strip log designer. Pastikan sudah tercentang. Kemudian profil selection map seperti yang kita gunakan ketika membuat sayatan litologi. Kemudian kita proses. Continue. Oke. Oke. Oh, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita masukkan litologi legend di bagian sini. Oke, mantap. Kemudian jangan lupa di-save. Kita namakan profile stratigraphy. Save. Kita X. Kemudian yang terakhir, kita akan membuat penampang sayatan stratigrafi. Penampang sayatan stratigrafi. Caranya, kita ke stratigrafi, kemudian section, kita centang stratigraphy legend, kemudian masuk ke 2D strip designer, pastikan sudah tercentang, kemudian section selection map, kita gunakan seperti yang tadi, kemudian kita proses.
Continue. Oke. 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 Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi seperti biasa yaitu lithology legend-nya. Kita tambahkan di sini. Oke, setelah selesai, jangan lupa kita save. Penampang sayatan stratigrafi. Save. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.